Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Dewan Pers meminta pembentukan tim investigasi bersama untuk mengusut kebakaran rumah wartawan TDI di kawasan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rumah seorang wartawan. Dewan Pers menyesalkan tewasnya jurnalis Tribrata TV bernama Sempurna Pasaribu dalam insiden kebakaran di rumahnya sendiri di kawasan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dewan Pers menuntut dibentuknya tim investigasi untuk mengusut atas meninggalnya Sempurna Pasaribu. Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Toto Suryanto, menyampaikan bahwa Sempurna Pasaribu tewas bersama 3 anggota keluarganya, yaitu istrinya Elfrida Buro Ginting, anaknya Sudi Investasi Pasaribu, dan cucunya Leon Situkur. Yang kelima, atas kejadian itu Dewan Pers meminta Kapolri beserta Kapolda Sumatera Utara membentuk tim untuk menyelidiki kasus ini secara adil dan imparsial. Dewan Pers juga akan membentuk tim investigasi bersama yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis atau KKJ. Yang keenam, Dewan Pers meminta Panglima TNI dan Pangdam Bukit Barisan membentuk tim untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan imparsial. Yang ketujuh, Dewan Pers meminta kepada Komnas HAM dan LPSK untuk turut serta secara aktif melakukan upaya investigasi dan memberikan perlindungan yang dianggap perlu kepada keluarga korban. Kedelapan, secara khusus Dewan Pers mengimbau wartawan dan media agar bekerja secara profesional dan memegang teguh kode etik jurnalistik serta aturan lain yang terkait. Dewan Pers berharap peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi dan wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistiknya dengan sebaik-baiknya. Dewan Pers juga menegaskan bahwa kekerasan terhadap wartawan merupakan pelanggaran hukum dan bertentangan dengan isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Demikian laporan Apriansyah, Asep Sutiawan, Garuda TV. Gimana dari kejadian ini kita... Pemirsa, terjadi kebakaran di rumah wartawan Riko Sampurna Pasaribu di kawasan Nabung Surbakti, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kebakaran itu menewaskan Riko, istri, 1 anak, dan cucunya. Hasil pemeriksaan awal penyidik Satreskrim Polres Tanah Karo, Sumatera Utara menyebut kebakaran berawal dari tabung gas. Namun menurut versi tim Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ, kebakaran tersebut diduga ada keterlibatan oknum TNI. Dan terkait dengan pemberitaan perjudian yang terjadi di rumah oknum tersebut. Lalu bagaimana tanggapan Dewan Pers? Telah terhubung bersama kami secara virtual anggota Dewan Pers, Mas Toto Suryanto. Halo, selamat siang Mas Toto. Selamat siang, Mbak Jelita. Ya, terima kasih Mas telah berkenan bergabung bersama kami. Langsung saja Mas. Mas, ini kan ada 2 versi terkait penyebab kebakaran rumah wartawan di Tanah Karo. Bagaimana Dewan Pers menanggapi hal tersebut, Mas? Ya, kalau Dewan Pers ini kan sebagaimana umumnya pers ya, kita itu selalu berangkat dari pertama tentu itikat baik ya. Kemudian kita selalu memegang teguh namanya praduga tak bersalah. Namun demikian, pers ini kan harus juga memperhatikan kondisi-kondisi atau suara-suara di lapangan yang kemudian kita harus kemudian cermati dan kita konfirmasi kalau perlu. Maka Dewan Pers ini kan sudah menerjunkan tim ya dari Komite Keselamatan Jurnalis untuk melakukan penelitian awal setidaknya, mengumpulkan bukti-bukti atau informasi-informasi awal di lapangan yang kemudian nanti kita olah dan kita lakukan investigasi lebih lanjut. Karena itulah dalam kasus yang menimpa saudara Riko Sampurna Pasaribu dan keluarganya ini, tentu kita akan berupaya melakukan investigasi atau pencarian fakta dengan seobjektif mungkin. Kita juga mendengar misalkan almarhum ini selain bekerja sebagai wartawan juga memiliki usaha di rumahnya, yaitu semacam kios bensin begitu, yang memang di dalam beberapa informasi yang kita terima
ada kemungkinan juga karena bensin itulah kemudian rumahnya terbakar. Namun demikian bahwa ada suatu kondisi yang mungkin perlu kita cari tahu supaya publik itu tercerahkan ya. Kenapa ketika rumah itu terbakar ya, seluruh anggota keluarga yang ada di situ semuanya menjadi korban. Ya, ini kan menjadi tanda tanya. Tentu kita Dewan Pers tidak punya pretensi untuk menuding siapapun, tetapi tentu kita mengajak pihak-pihak yang kemungkinan memang paling tidak mengetahui ya, dalam ini tentu karena di sana katanya ada oknum lah gitu yang memiliki juga kaitan dengan rekan kita si Riko Sampurna ini, dan tentu kita harapkan juga kita mengajak TNI, mengajak Polri juga agar mengusut masalah ini dengan sebaik-baiknya, seobjektif mungkin, sehingga publik pada akhirnya memahami bahwa oh kasusnya seperti ini, oh yang terlibat ini, oh proses berikutnya yang mesti ditempuh seperti ini. Jadi lebih pada itu ya, kita terus terang saja prihatin dan sangat berduka ketika 4 orang dalam satu rumah itu kemudian menjadi korban terbakar hingga mereka semua meninggal gitu kan. Ini kan setidaknya kita harus cari tahu, nggak mungkin lah kalau tidak ada satupun yang selamat gitu ya dari rumah yang terbakar. Toh katanya rumah almarhum Riko ini tidaklah terlalu luas gitu, rumah yang... Baik, Mas Toto, tadi juga ada sampaikan jika adanya dugaan keterlibatan oknum aparat. Seperti apa kira-kira nanti langkah hukum yang akan ditempuh jika memang ada keterlibatan dari oknum aparat, begitu Mas? Dewan Pers ini kan tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan ya terhadap kasus yang sifatnya pidana. Nah, kalau misalkan ada oknum yang terlibat atau bukan masyarakat biasa juga mungkin terlibat, maka tentu kita serahkan kepada kepolisian. Hanya saja memang karena diduga ada keterlibatan oknum TNI begitu, maka untuk membuktikan supaya tidak jadi fitnah, maka kita meminta Panglima TNI maupun Pangdam Bukit Barisan untuk ikut serta di dalam melakukan penyelidikan gitu kira-kira. Oke, Mas, sebelumnya juga Kapendam dari Bukit Barisan ini sempat membantah adanya keterlibatan dari oknum TNI yang terlibat. Bagaimana dari Dewan Pers menanggapi hal tersebut, Mas? Iya, tentu yang paling penting kita lakukan penyelidikan di lapangan. Ya siapapun tentu bisa saja menyampaikan argumentasi atau sanggahan dan sebagainya. Tetapi tentu Dewan Pers melalui Satgas yang bertugas di lapangan, Komite Keselamatan Jurnalis ini akan melakukan pencarian lah seobjektif mungkin, sehingga bisa saja bantahan itu benar, tapi bisa juga terlalu cepat kalau sekarang melakukan bantahan. Jadi kita sebaiknya kita bersama-sama dulu menuntaskan pencarian fakta ini, sehingga nanti apa yang kita sampaikan kepada publik tidak menjadi sesuatu yang simpang siur, begitu kira-kira. Oke, Mas, seperti apa perlindungan wartawan dalam memberikan karya jurnalistik investigasi? Kan sebelumnya juga ada informasi yang beredar jika korban ini juga sempat bertemu dengan orang tidak dikenal yang diduga adalah aparat, begitu Mas? Prinsipnya begini, bahwa wartawan itu bebas melakukan liputan, investigasi dan lain-lain sebebas-bebas. Ya. Tetapi tentu yang paling penting di dalam proses melakukan pekerjaan jurnalistik itu harus berdasarkan pada proses yang profesional, proses yang menghargai kode etik, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, memahami dan menghormati aturan-aturan atau local wisdom yang berlaku. Jadi kalau itu sudah dilakukan, maka sebetulnya tidak boleh ada halangan apapun kepada wartawan untuk melaksanakan tugas jurnalistiknya. Nah, terkait informasi yang bersangkutan sebelum kejadian itu bertemu dengan siapapun, nah itu sebagai bagian dari apa yang nanti akan kita dalami. Ya, kita tidak bisa menuding siapapun saat ini sebelum kita memiliki data yang konkret, sebelum kita melakukan investigasi di lapangan secara tuntas. Saya kira seperti itu dari sikap dari Dewan Pers. Komisi 3 DPR RI juga ini akan menelusuri terkait kematian wartawan tersebut dan menunggu pihak keluarga agar bisa menghadiri RDPU. Nah, nantinya apakah dari Dewan Pers sendiri akan memberikan pendampingan untuk keluarga korban atau seperti apa? Kami tentu saja belum tahu ya mengenai undangan dari Komisi 3 DPR ini, tetapi tentu kalau seandainya diperlukan, ya Dewan Pers bisa saja menyertakan tim ya untuk mendampingi keluarga.
ya tentu ini karena yang mengundang DPR, kita juga menunggu apakah DPR memang mengundang kita atau tidak. Tetapi kita tidak berhenti hanya karena ada pendalaman dari DPR, kita tetap akan melakukan tugas bagaimana yang memang menjadi tugas kita sebagai Dewan Pers yang menjaga kemerdekaan pers itu. Dan tentu masyarakat pers secara umum tidak menghendaki adanya cara-cara, kalaupun ada betul ini sebuah tindakan kriminal atau pidana, yang kemudian hanya karena pemberitaan misalnya, kemudian melakukan tindakan yang berlebihan, ya. Karena semua persoalan pers itu diselesaikannya di Dewan Pers, ya. Apakah itu menuntut hak jawab, menuntut koreksi, menuntut pelurusan dan sebagainya, itu ada forumnya, ada prosedurnya. Jadi tidak bisa karena pemberitaan keliru, misalkan nih kalau betul nih karena pemberitaan, langsung main hakim sendiri lalu melakukan tindakan yang apalagi sampai menyebabkan nyawa wartawan itu melayang. Gitu. Iya, Mas, ini kan terkait perlindungan wartawan dalam memberikan karya jurnalistik. Nah, sejauh ini bagaimana sih Mas perlindungannya terhadap rekan-rekan jurnalis saat ini dan apa yang harus kita lakukan bersama-sama sebagai jurnalis? Karena kita ketahui bersama jika jurnalis itu juga banyak sekali mendapatkan intimidasi dari oknum-oknum tertentu, begitu Mas? Ya, kalau di lapangan itu selalu ada risiko ya. Risiko itu bisa risiko yang sifatnya ringan, bisa juga risikonya berat. Itu biasa di dalam kehidupan kita sebagai jurnalis. Tetapi Dewan Pers melakukan langkah-langkah, diantaranya kita melakukan MOU dengan Kapolri, kalau kita memiliki juga PKS dengan Kabar Reskrim untuk menyelesaikan kasus-kasus, termasuk juga di dalam rangka untuk melindungi tugas-tugas jurnalistik. Kan begini, perlindungan terhadap wartawan yang bertugas itu tidak hanya dalam kondisi ketika situasi rame, misalkan ada unjuk rasa, lalu wartawan di dalamnya meliput dan sebagainya. Tetapi juga ketika wartawan itu melaksanakan tugas jurnalistiknya di tempat-tempat yang barangkali tidak ramai, ya. Orang-orang melakukan investigasi, wartawan yang melakukan tugas jurnalistik investigatif itu bekerjanya kadang-kadang silent, ya. Tetapi tentu karena dia wartawan yang melaksanakan tugas secara profesional, dia paham betul bahwa yang namanya kode etik tidak bisa dikesampingkan, bahwa yang namanya bertindak secara profesional itu sebuah keharusan. Jadi perlindungan memang kita sudah lakukan sedemikian rupa, terutama ketika yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas secara resmi. Ya. Karena wartawan kan begini, ada juga wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik, tapi ada kalanya juga mereka melaksanakan tugas pribadi. Misalkan yang bersangkutan punya usaha, sehingga ketika tidak sedang bertugas sebagai wartawan, mereka melaksanakan pekerjaannya yang lain itu dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah di dalam tugas jurnalistik setiap wartawan itu wajib dilindungi karena wartawan bekerja berdasarkan kepentingan publik. Kecuali kalau investigasi atau apapun ternyata untuk kepentingan pribadi atau pesanan pihak tertentu, itu pasti juga melanggar kode etik. Ya, itu yang kami juga tidak bisa membenarkan. Terima kasih atas waktunya Mas Toto sudah berkenan bergabung bersama kami. Kita juga berharap semoga kasus ini menemui titik terang dan cepat terselesaikan dengan baik dan tidak ada kasus serupa lagi yang terjadi kepada rekan-rekan sesama jurnalis. Begitu ya Mas Toto. Terima kasih atas waktunya dan selamat kembali beraktivitas Mas Toto. Terima kasih.